Di sebuah kota kecil di Indonesia, di balik keheningan malam yang damai, berdiri sebuah rumah megah dengan halaman luas yang terjaga rapi. Di dalam rumah tersebut, tinggallah seorang pria yang dikenal oleh masyarakat sebagai Ustadz Yoyon. Usianya sudah menginjak 45 tahun, dengan tubuh tegap dan wajah yang selalu terlihat ramah. Warga kota mengenalnya sebagai Ustadz yang karismatik dan penuh kebijaksanaan. Seseorang yang selalu siap membantu mereka yang membutuhkan nasihat spiritual. Namun, di balik wajah lembut dan senyum bijaknya, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang hanya diketahui oleh beberapa orang terdekatnya. Ustadz Yoyon duduk di ruang tamu rumahnya yang luas. Sofa empuk berwarna krem dengan ukiran kayu jati melengkapi dekorasi ruangan yang menunjukkan kemewahan namun tetap terlihat sederhana. Di meja kopi di depannya tersusun rapi beberapa buku agama dan satu buah laptop yang terbuka menampilkan grafik dan tabel arisan. Sambil menyeruput secangkir teh hangat, Yoyon memeriksa laporan mingguan dari bisnis arisan bodong yang dikelolanya. "Pak Ustadz, ini ada laporan keuangan dari grup arisan minggu ini," kata Irfan, salah satu tangan kanannya, sambil menyerahkan setumpuk kertas. Yoyon menerima laporan itu dengan senyum tipis. "Bagus, terima kasih Irfan. Bagaimana dengan para peserta? Ada yang mulai curiga?" "Beberapa memang mulai bertanya-tanya, Pak, tapi saya sudah mengatasi mereka dengan janji keuntungan besar di bulan depan," jawab Irfan dengan nada meyakinkan. Yoyon mengangguk, tampak puas dengan jawaban itu. "Kita harus tetap waspada. Pastikan semua berjalan sesuai rencana ya. Jika ada yang terlalu banyak bertanya, segera laporkan kepada saya." Setelah pertemuan singkat itu, Yoyon melanjutkan aktivitasnya sebagai ustadz yang dihormati. Sore itu dia dijadwalkan memberikan ceramah di masjid besar di pusat kota. Masjid tersebut dengan menara yang menjulang tinggi dan kubah berlapis emas menjadi pusat kegiatan religius warga. Setiap kali Yoyon datang untuk berceramah, masjid selalu penuh dengan jamaah yang ingin mendengar kata-katanya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," sapa Yoyon ketika dia berdiri di mimbar. Suaranya terdengar tenang dan penuh wibawa. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab para jamaah serentak. Dalam ceramahnya, Yoyon bercerita tentang pentingnya kejujuran dan amanah. Ironi dari pesan yang disampaikannya tidak terasa oleh para pendengarnya yang sepenuhnya mempercayai sosok ustadz di hadapan mereka. Yoyon berbicara dengan penuh yakinan, membuat semua orang yang hadir merasa terinspirasi dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah selesai memberikan ceramah, Yoyon menyempatkan diri untuk berbicara dengan beberapa jamaah yang ingin meminta nasihat. Salah satunya adalah Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang sedang menghadapi masalah keluarga. "Pak Ustadz, suami saya sering pulang larut malam dan tidak pernah memberikan uang belanja yang cukup. Saya harus bagaimana?" tanya Bu Siti dengan mata berkaca-kaca. Yoyon menepuk bahu Bu Siti dengan lembut. "Sabar Bu Siti, doakan suami ibu agar diberi hidayah dan segera kembali ke jalan yang benar. Ibu juga harus tetap kuat dan terus berusaha yang terbaik untuk keluarga." Sambil memberikan nasihat, Yoyon merasakan beban moral yang perlahan menghimpit. Meski begitu, dia tetap menunjukkan ekspresi tenang dan penuh kasih. Setelah semua jamaah pergi, Yoyon kembali ke rumahnya dengan perasaan bercampur aduk. Di rumah, Yoyon disambut oleh istrinya, Ratna, dan dua anaknya yang masih kecil. Ratna adalah wanita yang lembut dan penuh pengertian. Dia selalu mendukung suaminya dalam setiap kegiatan keagamaan tanpa tahu apa yang sebenarnya dilakukan Yoyon di balik layar. "Makan malam sudah siap Mas, anak-anak sudah menunggu," kata Ratna sambil tersenyum hangat. Yoyon membalas senyuman istrinya dan mengikuti ke ruang makan. Di meja makan, anak-anaknya Lala dan Didi sudah duduk manis menunggu. Mereka menyambut ayah mereka dengan ceria, tanpa sedikit pun mencurigai sisi gelapnya yang disembunyikan oleh Yoyon. Malam itu, setelah makan malam dan anak-anak sudah tertidur,
Yoyon duduk di teras rumah sambil merenung. Pikiran tentang bisnis arisan bodongnya terus menghantuinya. Dia tahu bahwa semakin lama dia menjalankan bisnis ini, semakin besar risiko yang harus dihadapinya. Namun godaan uang dan kekuasaan membuatnya sulit untuk berhenti. Keesokan harinya, ketika Yoyon sedang mempersiapkan ceramah di ruang kerjanya, dia menerima telepon dari salah satu peserta arisan yang merasa curiga. "Pak Ustadz, saya ingin menanyakan tentang uang arisan saya yang belum cair. Kenapa sampai sekarang belum ada kabar ya?" Suara di telepon terdengar tegas dan penuh kecurigaan. Yoyon berusaha tetap tenang. "Sabar Pak, keuntungan besar memang membutuhkan waktu. Saya jamin bulan depan semuanya akan cair dengan jumlah yang lebih besar dari yang Bapak bayangkan." Setelah menutup telepon, Yoyon merasa semakin terdesak. Dia tahu bahwa semakin banyak peserta yang mulai curiga, dan ini bisa berujung pada kehancuran total jika tidak segera diatasi. Malam harinya dia mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya untuk membahas situasi ini. "Kita harus melakukan sesuatu. Jika tidak, kita semua bisa tertangkap," kata Yoyon dengan nada serius. "Bagaimana jika kita mengadakan acara besar untuk menarik lebih banyak peserta? Dengan begitu kita bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk menutupi kekurangan saat ini," usul Irfan. Yoyon mempertimbangkan ide itu. Baik, kita akan adakan acara besar. Tapi kita juga harus waspada. Jangan sampai ada yang curiga dengan rencana kita." Beberapa minggu kemudian, Yoyon mengumumkan kepada para jamaah bahwa dia akan berangkat umrah. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh para pengikutnya. Mereka melihat ini sebagai tanda kesalehan dan dedikasi Yoyon dalam menjalankan ajaran agama. "Kami doakan Pak Ustadz agar selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan berkah selama umroh," kata seorang jamaah dengan penuh harap. "Terima kasih. Saya juga mohon doa dari semua agar perjalanan ini lancar dan penuh berkah," jawab Yoyon dengan senyum bijak. Namun, di balik persiapannya untuk umrah, Yoyon juga merencanakan untuk menggunakan kesempatan ini sebagai pelarian sementara dari tekanan yang semakin besar. Dia berharap dengan pergi ke Mokkah, dia bisa menenangkan para pengikutnya dan meredakan kecurigaan yang mulai muncul. Malam sebelum keberangkatannya, Yoyon menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dia berusaha menikmati setiap momen, meskipun pikirannya terus berkecamuk tentang bisnisnya yang kian memburuk. "Mas, semoga perjalanan umroh kali ini membawa berkah dan kedamaian untuk kita semua," kata Ratna dengan lembut. "Amin, doakan aku ya," jawab Yoyon sambil menggenggam tangan istrinya. Pagi itu Yoyon berangkat ke bandara, diiringi oleh doa dan harapan dari keluarga serta para pengikutnya. Di pesawat dia merasa sedikit lega, jauh dari masalah yang terus menghantuinya di rumah. Namun, dia tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi awal dari sebuah peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langit di atas Mekah terlihat cerah saat pesawat yang ditumpangi Yoyon mendarat. Suasana religius yang begitu kuat langsung menyergapnya begitu dia keluar dari bandara. Ribuan jamaah dari berbagai penjuru dunia berkumpul dengan satu tujuan yang sama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yoyon merasa tenang sejenak. Dia berharap bisa menemukan kedamaian di kota suci ini, meskipun hanya sementara. Dia memulai rangkaian ibadah umroh dengan hati yang berusaha tulus, meskipun bayangan dosa-dosanya terus menghantui pikirannya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di malam pertama setelah tiba di Mekah, Yoyon mulai merasakan kegelisahan yang aneh. Dia bermimpi buruk tentang orang-orang yang dia tipu, mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya mengakui dosa-dosanya. Keringat dingin membasahi tubuhnya setiap kali dia terbangun dari mimpi buruk itu. Hari demi hari, kegelisahan itu semakin parah. Yoyon merasa ada sesuatu yang mengawasinya, mengikuti setiap langkahnya di tanah suci. Perasaan ini membuatnya semakin tertekan, hingga pada suatu malam, dia memutuskan untuk menghabiskan waktu lebih lama di Masjidil Haram, berdoa memohon ampunan dan kedamaian. Di tengah malam yang sunyi, Yoyon sujud dan berdoa dengan penuh harap. Namun, saat itulah dia merasakan kehadiran yang sangat aneh. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat,
tapi sangat nyata mengelilinginya. Yoyon mencoba mengabaikannya dan melanjutkan doanya. Namun, perasaan itu semakin kuat. Ketika fajar mulai menyingsing, Yoyon tidak kembali ke penginapannya. Para teman sekamarnya mulai panik ketika tidak menemukan Yoyon di kamar. Pencarian intensif dilakukan oleh pihak keamanan masjid, namun Yoyon seolah lenyap tanpa jejak. Hilangnya Yoyon menjadi berita besar yang mengguncang dunia, khususnya di Indonesia. Di kota kecilnya, para korban arisan bodong mulai berbicara. Skandal Yoyon terungkap ke publik, membawa rasa malu dan kehancuran bagi keluarganya. Istri dan anak-anaknya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suami dan ayah mereka bukanlah orang yang mereka kira. Hilangnya Yoyon di Mekah tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Apakah dia benar-benar mendapat azab atas perbuatannya? Ataukah dia melarikan diri dengan cara yang sangat cerdik, tetap menjadi teka-teki? Namun, satu hal yang pasti, kehidupan Ustadz Yoyon yang penuh kebohongan akhirnya terkuak, meninggalkan jejak penderitaan bagi banyak orang yang pernah percaya padanya. Mekah yang biasanya dipenuhi oleh suasana sakral dan kedamaian, kini diselimuti oleh kabar misterius hilangnya Ustadz Yoyon. Para jamaah di penginapan tempat Yoyon menginap tampak resah. Beberapa di antaranya bahkan mulai berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bisikan-bisikan tentang azab dan pembalasan ilahi mulai terdengar di sudut-sudut masjid dan penginapan. Pagi itu di ruang lobi penginapan, Irfan yang menjadi pendamping Yoyon selama umrah terlihat sibuk berbicara dengan pihak keamanan. Wajahnya tegang, keringat mengucur di dahinya, meskipun AC di ruangan itu cukup dingin. Kami sudah mencari seluruh area masjid, di sekitar Ka'bah dan tempat sa'i. Tidak ada tanda-tanda keberadaan beliau, kata salah satu petugas keamanan, mencoba menenangkan Irfan yang tampak panik. Tolong, teruskan pencariannya. Beliau pasti tidak akan pergi jauh tanpa memberitahu kami, desak Irfan dengan nada cemas. Sementara itu di Indonesia, berita tentang hilangnya Yoyon sudah menjadi topik utama di berbagai media. Di rumah Yoyon, Ratna duduk di ruang tamu dengan mata sembab, memeluk erat kedua anaknya yang tampak bingung. Televisi di sudut ruangan menyiarkan berita terbaru tentang suaminya. Keluarga berharap beliau segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia, ujar Ratna dengan suara gemetar saat diwawancarai oleh seorang reporter. Tetangga dan kerabat yang berkumpul di rumah Yoyon saling berbisik, berbagi teori dan spekulasi tentang hilangnya sang ustadz. Beberapa di antara mereka mulai mencurigai bahwa ini mungkin berkaitan dengan bisnis arisan bodong yang mulai terungkap. Mereka mengenang pertemuan-pertemuan arisan yang pernah diadakan di rumah Yoyon, dengan janji-janji keuntungan besar yang sekarang terasa seperti mimpi buruk. Semoga Allah memberi keadilan. Kalau memang beliau bersalah, biarlah hukum yang berbicara, gumam salah satu tetangga menghela napas berat. Kembali ke Mekah, Irfan dan beberapa teman Yoyon lainnya memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka sendiri. Mereka pergi ke berbagai sudut kota suci, bertanya kepada siapa saja yang mungkin melihat Yoyon. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, terutama karena mereka sendiri mulai merasakan tekanan dan ketakutan yang sama seperti yang dialami Yoyon. Di tengah pencarian, Irfan teringat akan mimpi buruk yang diceritakan Yoyon beberapa hari sebelum dia hilang. Saya merasa ada yang mengawasi saya. Irfan, bisik-bisikan itu, mereka menyuruh saya untuk mengakui dosa-dosa saya, kata Yoyon dengan wajah pucat saat itu. Irfan merasa merinding mengingat kata-kata tersebut. Dia mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar hilangnya Yoyon. Mungkin ini adalah pembalasan atas semua kebohongan dan penipuan yang telah dilakukan Yoyon selama ini. Malam itu, setelah seharian mencari tanpa hasil, Irfan memutuskan untuk bermalam di Masjidil Haram. Dia berharap bisa menemukan petunjuk atau tanda-tanda keberadaan Yoyon di tempat suci ini. Sambil duduk di salah satu sudut masjid, Irfan teringat akan masa-masa awal dia mengenal Yoyon. Dia mengingat ceramah-ceramah yang disampaikan Yoyon dengan penuh semangat dan keyakinan, serta bagaimana dia sendiri pernah terpesona oleh kata-kata sang ustadz.
Ya Allah, jika memang ini adalah kehendak-Mu, tunjukkanlah jalan bagi kami. Berilah petunjuk atas hilangnya beliau. Doa Irfan dalam hati sambil menatap ke arah Ka'bah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Waktu terus berlalu, namun Yoyon tetap tidak ditemukan. Pencarian resmi dihentikan, namun cerita tentang hilangnya Yoyon terus menyebar. Banyak yang percaya bahwa ini adalah bentuk azab atas segala dosa yang telah dilakukan Yoyon. Sementara yang lain berpendapat bahwa dia mungkin telah melarikan diri dengan cara yang tidak terduga. Di kota kecilnya di Indonesia, kehidupan Ratna dan anak-anaknya berubah drastis. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit tentang siapa Yoyon sebenarnya. Ratna yang dulu dikenal sebagai istri seorang ustadz, kini harus menanggung malu dan stigma sebagai istri seorang penipu. Anak-anaknya yang dulu bangga akan ayah mereka, sekarang harus menghadapi ejekan dan cibiran dari teman-teman mereka. Meski begitu, Ratna mencoba tetap tegar. Dia berusaha menjalani hari-hari dengan kekuatan yang tersisa, mengandalkan doa dan harapan bahwa suaminya akan ditemukan, atau setidaknya mendapatkan keadilan yang layak. Di dalam hatinya, Ratna juga mulai merasakan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Bagaimana bisa suaminya yang selalu dia percayai melakukan semua itu tanpa sepengetahuannya? Hilangnya Ustadz Yoyon meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang. Para korban arisan bodong merasa dihianati, sementara keluarganya harus menanggung beban sosial yang berat. Di Mekah, misteri hilangnya Yoyon menjadi pembicaraan yang tak kunjung usai, menambah daftar panjang kisah-kisah misterius yang terjadi di kota suci ini. Namun di balik semua itu, ada pelajaran berharga tentang karma dan konsekuensi dari perbuatan, bahwa kebenaran akan selalu terungkap, dan bahwa keadilan, meski kadang datang terlambat, akan selalu menemukan jalannya.